Kan kita habis pada sarapan nih, pas mau ngeluarin motor, lah kok rame gitu kan. Terus ada mama juga lewat, mah kemana? Evi bilang gitu kan. Itu rame kata dia gitu, rumah yang nomor 2 katanya. Ternyata ya itu, jadi satu rumah itu kan mereka mau mudik. Karena memang bertepatan mau lebaran, mereka mudik satu kampung. Ternyata dalam perjalanan mereka pulang kampung, mereka kecelakaan satu keluarga. Jadi ibu, bapak, dan 2 anaknya gitu. Jadi masuk ke jurang saat itu. Terus pas Evi nyendok nasi di Magicom, kok mulai merinding ya? Ngambil ini nasi kedua. Aduh, merinding. Mulai baca ayat kursi. Terus nggak lama, ini leher Evi baju itu lama-lama ketarik nih mas. Langsung teriak, astagfirullahaladzim, abang, teriak dong Evi. Bunda kenapa bun? Bang tolongin bunda, bunda kecekek. Dia bilang, pas anak Evi datang, kelepaslah itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Mbak Evi. Dan Mbak Evi ini tinggal di kota Tangerang. Dan saat tinggal di daerah kota Tangerang, beliau sempat nih tinggal di salah satu perumahan. Dan ternyata ini perumahannya horor. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Mbak Evi, kisah pengalamannya nih Mbak? Jadi 2018 aku memutuskan ngontrak karena aku udah berkeluarga. Ayahnya minta jangan gabung. Nah terus dapatlah satu rumah di komplek yang sama mama, di satu gang yang sama mama. Itu modelnya 2 lantai rumahnya. Kamarnya dua-duanya di atas. Di bawah itu cuma dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Kita semua aktivitasnya tuh di atas, dari mulai nyuci, tidur, sampai ruang TV, itu di atas. Terus aku juga punya 2 anak sepasang, laki-laki dan perempuan, gitu. Nah terus kenapa memutuskan ngontraknya deket sama mama, karena memang almarhum papa saat itu. Kalau bisa jangan jauh-jauh, biar bisa ngeliat cucunya. Terus tamunya juga kalau main juga nggak butuh kendaraan, tinggal jalan aja ke rumah mama gitu. Jadi ya kita memutuskan pas kebetulan memang ada rumah yang dikontrakan di situ. Jadi ya memang rezeki kita, jadi kita pindah ke situ gitu. Cuma memang nggak jauh, cuma beda 2 rumah lah. Antara rumah kontrakan yang Evi tempatin sama rumah mama gitu. Jadi di komplek Evi ini rumahnya tuh hadap-hadapan. Jadi rumah mama itu paling pojok perbatasan antara komplek dan perkampungan. Jadi dibatasin sama portal. Jadi satu baris itu ada 10 rumah. Terus baris yang sebelah sini juga 10 rumah. Jadi ada 20 rumah lah kira-kira di dalam satu gang itu. Di situ sih kekeluargaannya ya nggak sepi-sepi banget sih. Saling kadang kalau sore juga rame suka pada ngobrol gitu. Nah terus lingkungannya juga padat. Dan asik gitu orang-orangnya di situ, keluarganya. Jadi makanya juga agak-agak betah juga sih tinggal di situ gitu. Seminggu kita pindah, sebulan, 2 bulan, itu masih aman terkendali. Tidur masih nyaman, terus anak-anak juga belum
belum ada cerita-cerita yang aneh-aneh lah gitu. Nah terus pas waktu pagi-pagi nih Mas, kan kita habis pada sarapan nih. Terus masing-masing juga kan anak-anak perlu Evi anterin ke sekolah kan. Karena memang anak-anak biasanya antar jemputnya Evi naik motor gitu kan. Ayahnya mah belakangan belum, tapi kita sarapan bareng-bareng pas mau ngeluarin motor. Lah kok rame gitu kan. Terus ada mama juga lewat. Mah mau kemana? Evi bilang gitu kan. Itu rame kata dia gitu, rumah yang nomor 2 katanya. Terus coba turun dulu, jangan nganterin dulu yuk, itu ikut antar mama ke sana gitu kan. Izinlah sama ayahnya kan. Iya, bentar ya anak-anak, nanti telat nggak kata ayahnya. Enggak, sebentar pengen tahu aja gitu, nggak enak orang pada keluar semua gitu kan. Sudah fix sana tuh sama mama gitu kan. Ternyata ya itu, jadi satu rumah itu kan mereka mau mudik. Karena memang bertepatan mau lebaran, mereka mudik satu kampung. Ternyata dalam perjalanan mereka pulang kampung, mereka satu keluarga. Jadi ibu, bapak, dan 2 anaknya gitu. Jadi masuk ke jurang saat itu. Dan tidak ada yang selamat Mas waktu itu. Nah terus rame lah di situ kan. Karena memang beritanya pun juga belum tahu di daerah mana itu kan. Evi juga sempat dengar ceritanya singkat segitu doang gitu kan. Cuma ini meninggal sekeluarga bapak ini gitu kan. Terus ya Allah innalillahi. Terus gak lama ayahnya udah ngelongok nih gitu kan ke luar gitu. Oh iya mau nganter anak-anak gitu. Jadi ya Evi izin pulang dulu tuh buat nganterin anak-anak sekolah. Pulang lah sampai di rumah mau ngeluarin motor ayahnya nanya. Bun itu ada apa tadi rame-rame gitu kan. Itu ya Pak ini perjalanan mau mudik ternyata ada terus satupun gak ada yang selamat, innalillahi. Terus ya iya ceritanya belum jelas banget sih gitu kan. Terus katanya oh ya udah katanya udah anterin anak-anak dulu nih nanti telat gitu. Jadinya ya udahlah Evi anterin anak-anak dulu, kebetulan memang sekolahnya agak jauh di Kebun Nanas sana. Jadi memang harus berangkat pagi, masuknya 6:30 gitu kan. Evi jalan jam 6:15 lah saat itu. Sudah di Evi lewatin rumah itu juga memang lagi dalam keadaan masih rame di situ. Nah, itu ramenya di rumah siapa, Mbak? Di rumah keluarga yang kecelakaan itu. Terus jenazahnya dibawa pulang? Belum, dan memang tidak dibawa ke rumah itu. Jadi tapi dalam satu gang itu kita ngadain tahlilan di rumah itu. Kebetulan kuncinya dititipin sama pembantunya yang orang situ. Oh, jadi yang ngasih info itu pembantunya? Iya, pembantunya. Nah, terus dia lapor ke RT. Nah, terus RT ngecek rumahnya, terus jadi warga tahu. Udah akhirnya sepakat satu RT itu mau ngadain tahlilan nih dengan kita masing-masing. Siapa yang punya rezeki malam ini bisa bawain makanan gitu kan. Tahlilan malam pertama lancar, alhamdulillah. Dan kita ngadain memang sampai 7 hari, 7 malam tahlilan. Nah terus pas masuk malam tahlilan pertama aman, lancar. Hari ketiga pun juga kita bikin nasi box juga alhamdulillah lancar tahlilannya. Sampai malam ke-7 kita juga urunan untuk bikin sembako untuk tahlilan keluarga tersebut. Nah terus itu masih aman malam ke-7. Setelah berhenti tahlilannya gitu kan, masuk malam ke-8. Itu mulai tuh di rumah Evi, di rumah kontrakan yang Evi tinggalin itu Mas. Jadi saat itu malam abis maghrib, ayahnya pulang nih. Biasanya ayahnya tuh pulangnya malam, bisa di atas jam 12. Kita tapi malam itu dia kebetulan pulang lebih cepat gitu kan. Terus Evi turun lah ke bawah kan, bukain pintu, anak-anak di atas gitu kan. Terus pas Evi bukain pintu, ayahnya masuk, assalamualaikum, seperti biasalah salim gitu kan. Terus ayahnya langsung ke kamar mandi, karena kebetulan kamar mandi kita ada di bawah gitu kan. Evi naik, Evi bilang ya Evi nyiapin baju di atas ya, Evi bilang gitu. Iya, jadi Evi naik duluan. Nah pas Evi naik ke atas itu, kan tangganya begini nih Mas, lurus terus belok begini. Jadi di sini tuh di tengah-tengah ini ada rongga gini lah buat kita, ada kan biasanya tangga begini, nah ini ubinnya agak lebaran nih pas mau naik ini. Nah itu Evi papasan sama anak kecil lari dari atas Mas. Anak kecil cowok tuh laki-laki gitu kan. Umurnya sekitar 8 tahunan lah gitu. Astagfirullahaladzim, Evi kaget dong karena
hampir nabrak Evi gitu kan. Pas Evi naik gini, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus anak Evi juga si abang denger tuh di atas. Kenapa bun gitu? Hah bang, tadi yang larian siapa? Bunda pikir abang ya. Di orang abang di kamar katanya gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus Evi langsung naik ke atas tuh. Ngos-ngosan juga kan. Karena hampir tabrakan gitu kan. Terus tadinya gak mau cerita ke anak-anak. Takut mereka takut gitu kan. Ayahnya naik gitu kan. Nah kalau ayahnya sampai di atas. Dia juga sampai giniin kaki. Astagfirullahaladzim gitu kan. Lah kita kaget kan dari kamar. Kenapa ya gitu kan. Bun kata dia gitu. Itu anak kecil siapa ya lari-larian. Tapi ayahnya ngelihat yang ceweknya. Kalau Evi yang cowoknya. Jadi cowoknya kakaknya. Ceweknya adenya gitu kan. Pas di hari yang sama di detik itu gitu. Jadi cuma selisih beberapa menit lah ayahnya habis mandi. Ke kamar lah. Anak-anak pada kepo kan. Pada penasaran. Kenapa sih gitu. Ya ayah beneran yang ngelihat. Iya ayah hampir tabrakan. Lah bunda juga sama. Tapi kalau bunda masih di bawah. Kalau ayahnya pas udah nyampe di lantai atas. Waduh bun kata dia. Udah nih itu malam ke-8. Setelah udah gak ada tahlilan nih mas. Udah nih kita sampai gak bisa tidur. Anak-anak udah bun ngebangunin melulu gitu kan. Udah aman insya Allah gak apa-apa gitu. Baca ayat kursi aja yuk kita berempat gitu kan. Udah tuh baca ayat kursi. Udah besoknya berlanjut masih aman nih hari ke-9 gitu. Nah masuk after seminggu dari malam ke-14 lah ya berarti setelah tahlilan ini. Siang-siang nih mas menjelang asar Evi baru pulang jemput anak Evi yang cowok. Terus Evi suruh cuci kaki dulu, dia duduk di ruang tamu kan. Dia duduk di ruang tamu, terus bun aku mau makan kata dia gitu. Dapur, Evi ngambilin nasi ke dapur. Kebetulan di dapur itu, di belakang rumah kontrakan yang Evi tempatin, itu tanah kosong. Isinya di belakang itu pohon pisang, pohon-pohon yang tinggi-tinggi inilah gitu kan. Terus nah memang ada sela-sela angin gitu tuh mas, kelihatan lah gitu kan. Kalau ada pohon-pohon itu gitu kan. Terus pas Evi nyendok nasi di Magicom, terus terlewat nih bayangan hitam. Evi pikir biasa inian pohon kena angin kan, gitu. Terus Evi nggak pikirin nih gitu. Terus udah gitu pas kok mulai merinding ya, ngambil inian nasi kedua. Aduh merinding. Mulai baca ayat kursi. Terus nggak lama ini leher Evi baju itu lama-lama ketarik nih mas, gitu kan. Tadinya sampai Evi lempar centong nasinya karena lama-lama Evi kecekek gitu kan. Terus udah gitu langsung teriak astagfirullahaladzim, abang teriak dong Evi. Bunda kenapa bun? Bang tolongin bunda, bunda kecekek. Evi bilang. Pas anak Evi datang kelepas lah itunya. Jadi terus Evi langsung duduk lemes kan, jongkok gitu kan. Terus udah gitu kata abang, kenapa bun? Ini loh bang, tadi bunda tuh ada yang narik baju bunda kecekek. Memang sebelumnya bunda lihat ada bayangan hitam, tapi bunda pikir itu pohon. Udah bun, abang gak jadi makan, kita ke rumah nenek aja, kata dia. Makannya di rumah nenek katanya gitu. Terus udah gitu, lah ini bunda udah nyendokin nasi bang gitu kan. Udahlah bun, daripada nanti bunda kenapa-napa, kata dia gitu. Akhirnya karena memang tetanggaan sama mama, gak jadi makan di rumah mas. Karena kita berdua saking takutnya gitu kan. Terus udah gitu ke rumah mama, jadi makan di rumah mama. Sampai abis maghrib papa Evi pulang, barulah Evi pulang lagi ke rumah kontrakan dianterin sama papa. Karena kita gak berani, itu udah kedua kalinya kejadian yang kita alamin di rumah itu. After kejadian tetangga meninggal kan. Nah terus dianterin lah sama papa, ayo kalau yang mau pipis kata papa gitu. Udah tuh kita ke kamar mandi dulu sampai anak Evi yang kecil pulang ngaji, baru tuh naik ke atas. Evi bilang, pak jangan tinggalin pak sampai ayahnya anak-anak pulang gitu. Ya minimal kalian pada tidur dulu kata papa gitu. Sudah tuh naik ke atas, udah anak-anak udah tidur. Terus papa mau pulang, nggak apa-apa kan kalau papa tinggal sendiri katanya. Ya nggak apa-apa pak, yang penting anak-anak udah pada tidur.
Nah akhirnya pas anak-anak udah pada tidur, papa pamit pulang nih. Ya udah Evi anterin papa nih ke bawah kan, sambil mau kunci pintu. Selama papa di rumah sih ini nggak deg-degan gitu, dan memang ngerasa aman aja gitu ada papa di rumah. Udah papa pamit nganterin kunci pintu lah gitu kan, karena kebetulan ayahnya anak-anak bawa kunci. Jadi kunci rumah di bawah aku bawa ke atas, jadi aku tinggal tidur pun nggak masalah. Tapi pas begitu naik tangga, karena ingat kejadian yang kemarin, sempet takut juga nih mau naik tangganya gitu kan. Istighfar, baca ayat kursi, takut tabrakan lagi gitu kan mas gitu. Jalan pelan-pelan. Nah pas begitu di tempat yang mau naik ke atasnya itu, makin kenceng lah Evi baca ayat kursinya kan. Takut bener-bener tabrakan lagi. Udah papa udah pulang, ayahnya anak-anak juga belum pulang gitu kan. Di rumah cuma bertiga, anak-anak pun juga udah pada tidur, tinggal Evi sendiri. Kebetulan lampu di bawah udah Evi matiin gitu kan. Udah gelap gitu. Udah makin kenceng baca ayat kursinya. Alhamdulillah nyampe kamar nih aman. Tidurlah malam itu aman sampai ayahnya pulang pun juga Evi nggak berasa ayahnya pulang. Nggak ngebangunin juga gitu. Jadi ya mungkin ayahnya juga ngelihat Evi pules. Juga nggak tega ngebangunin. Jadi ya tidur. Udah sampai masuk pagi sholat subuh seperti biasa gitu kan. Terus nyiapin anak-anak sarapan gitu, itu masih aman tuh. Nah, udah sebulanan lah gitu. Terus ada lagi kejadian nih mas, kita tuh kan miara hamster. Hamster itu ada 16 hamster lah dalam satu kandangnya itu. Nah hamster itu kalau kita longok begini nih mas, itu berisik rusuh gitu, gitu. Kalau abang mau ngambil juga, itu rusuh tuh dia langsung gitu kan. Nah terus abis maghrib nih kejadiannya gitu kan, kita udah masuk kamar nih, nyetel TV. Terus anak-anak bilang gini, Bun, hamster udah dikasih makan kata. Udahlah cukup lah. Males lagi nih bunda keluar kamarnya gitu kan. Nggak bilang takut, soalnya kalau bunda takut nanti mereka jadi ikut-ikutan takut kan mas gitu. Udah tidur udah malam gitu kan. Masuklah jam 10 malam nih anak-anak udah pada tidur gitu. Nah pintu kamar kita nih mas, itu kan bawahnya nggak terlalu rapet. Evi tidur madep gini, pas kebetulan palanya begini nih. Itu kelihatan tuh kalau ada orang mau masuk mendekati pintu, itu kelihatan bayangannya mas gitu kan. Nah terus itu hamster masuk jam hampir setengah 11-an lah, setengah 11 malam, karena waktu itu Evi sempat megang handphone gitu kan, ngelihat jam gitu. Nah terus dia itu rusuh mas, gitu tuh. Jadi kayak seakan-akan kayak kita lagi ngelongok gini gitu kan. Mau ngebangunin abang, gak tega. Evi mau keluar sendiri, takut gitu. Takutnya pas Evi keluar ada makhluk yang Evi lihat gitu kan. Terus udah gitu makin berisik gitu kan. Terus lagi gitu. Telepon lah papa, gak diangkat-angkat. Akhirnya bangunin nih, mau gak mau Evi bangunin anak Evi yang gede, si abang. Bang bangun bang. Kenapa bun? Kata, bang tadi hamster tuh berisik banget loh, kayak ada yang kayak biasa kita ngelongok gini, hamster gitu. Tapi kan gak ada orang, ayah belum pulang. Njit kali, Njit tuh papa Evi, mereka pada manggil kakeknya Njit mas. Terus enggak, orang bunda telepon Njit juga gak diangkat gitu. Ayo bang kita intip dulu hamsternya, takutnya hamsternya pada keluar gitu kan. Ya udah ayo, karena Evi berusaha nggak takut gitu kan, sambil buka kunci pintu kamar pun juga pelan-pelan sambil baca-baca. Bang bantu bunda baca ayat kursi ya. Bunda takut gitu. Enggak, cuma takutnya nanti hamsternya keluar, tentunya nomplok kita gitu kan. Berusaha untuk nggak nakutin si abang gitu. Terus sampai akhirnya kita buka, itu hamsternya keluar tuh 2 dari kandang. Terus kata, kita bingung. Karena itu kan kandang lumayan tinggi gitu. Sedangkan dia nggak bisa lompat setinggi itu mas. Kalau kita nggak angkat gini gitu. Aduh, kata bang, lah kok bisa keluar bun? Kata bang gitu. Itu yang tadi bunda denger bang, itu suaranya berisik. Lah terus siapa yang ngeluarin hamsternya? Kata abang gitu kan. Ya udah tinggal masukin aja. Udah langsung masukin aja, terus kita masuk kamar lagi. Takutlah si abangnya itu kan, anak Evinya jadi takut bun, telepon Njit. Abang gak bisa tidur.
Evi pun jadi ikut-ikutan nggak bisa tidur saat itu. Terus telepon papa juga nggak, akhirnya telepon ayahnya, suruh pulang cepet kan, karena takutnya ini anak nggak bisa tidur. Ya udah nih, ayah bentar lagi beres-beres dulu, terus nanti ayah pulang. Gitu, sampai akhirnya ayahnya pulang jam 11:30 sampai di rumah. Ya alhamdulillah, dia ngeliat hamsternya, terus katanya apa kurang tinggi kali ya? Enggak biasanya juga hamster itu keluar, kata Evi gitu. Ya udah positive thinking aja kata ayahnya gitu kan. Terus udah aman nih mas malam itu, sampai akhirnya si abang ngerasa nyaman ada ayahnya pulang, baru dia bisa ngelanjutin tidur. Evi pun juga tidur gitu. Nah terus malam, pokoknya tuh nggak nyampe seminggu lah mas kejadian di rumah itu tuh ada aja gitu kan. Terus next malam selanjutnya, tapi kejadiannya tuh setelah habis maghrib malam itu kejadiannya. Nah ini kejadiannya itu dilihat Evi sama ayahnya, tapi ayahnya waktu itu belum pulang. Jadi Evi bukain pintu malam-malam itu, kebetulan ayahnya pulang jam 12. Terus dia memang kuncinya ketinggalan, kebetulan di tempat kerjanya, nelfon lah, bun tolong jangan tidur pulas-pulas nanti nggak kedengeran ayah panggil gitu kan. Terus akhirnya telepon, turunlah ke bawah bukain pintu ayahnya. Seperti biasa ayahnya ke kamar mandi, Evi naik duluan. Nah karena ruang cuci kita di atas gitu kan, terus Evi ngeliat nih ngambilin anduk ayahnya di ruang cuci gitu kan. Terus udah gitu itu mas, Evi nih pas udah mau jadi tangga belok ke sini, ini kan kamar 2, terus belok ke sini itu ruang cuci kita. Pas udah mau masuk gang yang ke tempat cucian, kan itu gelap kan, karena memang sengaja lampunya nggak Evi nyalain kalau malam. Ini nih udah bulu badannya udah merinding. Aduh, maju mundur nih mau ke situ. Cuma ayahnya kasihan kan kalau misalnya nggak diambilin anduk gitu. Bener mas, pas Evi masuk ke ruangan itu ada sosok cewek baju putih panjang, tapi dia ngebelakangin Evi. Dia persis di tempat jemuran, pojokan. Jadi dia posisinya berdiri ngebelakangin Evi. Aduh, belum badan Evi sampai bangun. Terus udah gitu, astagfirullahaladzim, teriak dong Evi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi pas Evi bilang astagfirullahaladzim itu udah hilang, gak ada sosok itu. Jadi Evi masih sempat bisa ngambil anduknya, lari lah ngibrit ke bawah kan. Ayah cepetan ya, Evi bilang gitu kan. Kenapa sih? Ya cepetan ya, Evi takut nih gitu kan. Keluarlah pintu dari kamar mandi. Kenapa sih bun gitu? Ya Allah ya, Evi makin gak nyaman nih tinggal di rumah ini, Evi bilang gitu kan. Kok makin sering banget diunjukin makhluk-makhluk goib, Evi bilang. Kenapa? Itu di ruang cucian kita tadi ada cewek rambutnya panjang, mukanya nggak diliatin, dia ngebelakangin Evi gitu kan. Terus akhirnya naik tuh ke atas ke kamar ganti baju, naruh handuk. Dianya pun juga karena bulu badannya merinding pas dia udah sempat keluar kamar, masuk lagi. Bun, anterin ayah yuk, kata dia. Kemana? Naruh handuk, tumbenan banget sih. Sebenarnya ayah mah nggak takut dengan cerita bunda gitu, cuma nggak tahu nih merinding banget sampai ke sini-sini, kata ayahnya gitu. Iya. Aduh ya, Evi takut ngeliat lagi, Evi bilang gitu kan. Enggak lah, bismillah, ayo kan sama ayah berdua, bunda nggak sendiri. Berdua barengan mas, kita ke tempat cucian itunya, bajunya. Tapi yang dikasih lihat justru ayahnya saat itu. Evi nggak lihat. Gitu, dengan posisi yang sama. Sampai ayahnya lempar anduk ke makhluk yang itu kan. Astagfirullahaladzim, kurang ajar lo ya. Jangan jahil kayak masing-masing gitu. Kenapa ya gitu kan. Tadi bunda ngelihat sosok itu di mana? Cewek di pojokan itu. Sama bun, langsung ditariklah tangan Evi sama ayahnya ke kamar. Berusaha untuk kita ngobrol pelan-pelan nih supaya anak nggak bangun gitu kan. Terus saya diliatin nggak mukanya? Enggak, sama ngebelakangin. Kan itu ayah timpuk bun, kata dia gitu kan, supaya dia pergi. Tapi iya pas begitu anduknya jatuh, sampai nggak diambil mas anduknya, biarin aja digeletakin di bawah sama ayahnya. Tiba-tiba makhluknya udah nggak ada juga itu. Jadi udah tuh masuk ke kamar cerita, kita berdua nggak bisa tidur. Itu bulu badan tuh ayahnya tuh sampai
ke ini kok digini-giniin. Bun, aduh gimana nih Aik nggak bisa tidur. Apa kita nginep di rumah mama aja ya, kata. Tadinya kita udah punya planning mau nginep di rumah mama malam itu. Karena memang kita berdua nggak bisa tidur. Tapi kesian anak-anak, udah anak-anak Aik gotong katanya gitu. Terus, udahlah ya, kalau perlu memang kita nggak usah tidur, udah kita ngobrol aja, Evi bilang gitu kan. Terus udah gitu, akhirnya lama-lama ngobrol-ngobrol, entah udah nggak sadar, kita ketiduran udah Mas, sampai pagi. Tapi kalau pagi sampai menjelang sore itu, alhamdulillah ayahnya kerja tuh aman-aman aja gitu. Nggak ada kejadian-kejadian yang bikin kita takut gitu. Nah terus selanjutnya jeda beberapa hari dari kejadian yang lihat cewek itu gitu kan. Terus malam nih kejadiannya juga sama malam. Anak-anak pun juga udah tidur kebetulan gitu kan, udah jam 8:30 malam. Terus kunci lah pintu kamar. Pintu bawah Evi nggak kunci karena Evi nggak mau naik turun. Ayahnya pulang udah bilang, ayah kalau pulang rumahnya nggak Evi kunci. Evi bilang itu buka aja gitu, karena Evi nggak mau ngeliat kejadian. Jadi kalau udah tidur tuh pengennya udah tidur aja nggak bangun lagi gitu loh Mas, karena takut nemuin hal-hal yang nakutin gitu. Nggak bisa tidur juga, nyalain TV. Nah pas jam 9:30 malam itu dari bawah bunyinya, kan di bawah jauh dong, itu Evi dengar suara batuknya papa. Iya. Gitu. Evi pikir papa masuk gitu kan, karena emang nggak dikunci kan pintunya malam itu. Terus kok makin lama makin mendekat, persis kayak di depan pintu kamar kita suara batuk papa yang nggak berhenti batuknya tuh. Papa kalau lagi batuk tuh panjang. Kan karena pintu kita kelihatan ya kalau ada orang yang berdiri di itu nggak kelihatan, tapi batuk itu makin mendekat di kamar Evi gitu kan. Kok nggak ada papa ya? Terus telepon lah, kebetulan alhamdulillah diangkat. Papanya ada di rumah. Pah, tadi ke rumah nggak? Ke rumah siapa? Ya ke sini, ke rumah Evi. Iya, enggak kata. Lah tadi Evi dengar suara batuk papa, Pah. Dari mulai di bawah yang tadinya suaranya batuknya jauh, sampai bener-bener persis di depan kamar. Gila. Pah ke rumah Pah. Evi bilang gitu, astagfirullahaladzim kata papa gitu. Ya udah papa ke rumah. Datanglah papa dengar bunyi gabruk pintu tuh. Wah udah mulai tenang nih. Tapi nggak ngelihat, ngelongok ke kamar. Terus anak-anak udah tidur, udah ditutuplah pintunya sama papa. Belok ke tempat cucian. Lama di situ Mas. Curiga dong Evi. Kok papa lama banget ya? Tapi mau nyusulin Evi takut gitu kan. Setiap kau mau buka pintu kamar tuh ini nih udah bawaannya tuh udah deg-degan aja gitu. Terus bulu badan juga udah merinding gitu. Udahlah tunggu, sabar-sabarin aja nunggu papa nyamperin Evi ke kamar. Akhirnya alhamdulillah nih masuklah ke kamar. Terus kata papa, udah dibiasain jangan tidur malam-malam. Ya orang gak bisa tidur, duduklah. Papa ngomong, kalau udah abis maghrib jangan ke tempat cucian baju ya, kata papa gitu. Emang kenapa? Ini kalau papa jujur kamu takut nggak, kata papa gitu. Ya tapi kan Evi harus tahu Pak, Evi bilang gitu. Terus itu di pada ngumpulnya di sana katanya gitu. Terus tadi pas papa naik yang kata kamu ada suara batuk, itu tuh ada sosok laki-laki berdiri di depan kandang hamster. Jadi udah di atas. Pas papa naik itu ngaburnya ke arah cucian itu, makanya papa kejar ke situ, tapi sempat ngelongok Evi dulu kan ke kamar. Nah berhubung papa memang bisa kayak misalnya ngusir lah Mas gitu makhluk-makhluk itu, papa bisa karena kan juga papa suka dimintain tolong sama tetangga-tetangga juga gitu. Akhirnya papa bilang lah gitu kalau bisa ini untuk sementara papa usir dulu nih malam ini. Dan kebetulan memang ada bapak-bapaknya sama yang istrinya katanya gitu. Tapi anak kecilnya nggak ada pas papa saat ngusir itu gitu kan. Terus makanya papa tadi lama, emang keringetan tuh Mas papa tuh gitu kan. Terus pokoknya papa wanti-wanti nih sama Evi, sama bilangin Topan juga kalau misalnya memang kalau ada keperluan apa ya sebisa mungkin kalau udah malam tuh jangan ke situ,
katanya gitu. Terus kalau bisa sore lah ambil anduk semuanya tuh udah diambilin, jadi nggak usah ke situ-situ lagi kalau malam. Aktivitasnya pagi aja. Kalau nyuci kan memang kebetulan ada mbak, jadi memang mbaknya yang nyuci gitu. Evi itu juga memang jarang sebenarnya Mas ke ruangan itu gitu. Ya itu karena malam mengambil anduk ayahnya aja gitu, karena nyuci kan ada mbaknya waktu itu. Nah terus Pak jangan pulang dulu, Evi bilang gitu kan, tunggu Evi tidur dulu gitu kan. Udah alhamdulillah untuk malam ini aman kata papa gitu, mudah-mudahan nggak ada lagi lah gitu. Udah tuh akhirnya kasihan juga udah ngantuk-ngantuk papahnya gitu kan, nungguin Evi-nya juga nggak tidur-tidur. Emang setelah kejadian itu jadi susah tidur Mas Evi tuh. Kalau tidur pulas tuh pasti kebangun aja gitu. Sudah gitu karena memang pintu kamar itu ini, jadi ngeliatinnya ke situ aja, takut ada keselibatan lah apalah, takut tapi penasaran gitu. Kalau nggak diliatin malah makin deg-degan gitu Evi-nya. Jadi ngeliatnya ke situ mulu. Terus sudah tuh papa akhirnya pulang pamit. Ini pintu emang sengaja nggak dikunci kata papa. Ya enggak Pak, biar Evi nanti Topan bisa buka sendiri, jadi Evi nggak turun lagi. Evi bilang gitu. Terus udah papa pulang. Sampai ayahnya pulang, Evi pun juga belum tidur itu Mas. Tapi alhamdulillah memang nggak ada kejadian setelah kejadian itu, aman tuh malam itu gitu. Dan terus akhirnya udah karena sering kejadian itu, tadinya kita plan untuk pindah kontrakan gitu kan. Kalau memang bunda nggak betah, kita pindah aja deh gitu kan. Tapi memang qadarullah sebelum kejadian kita pindah kontrak, memang rumah tangga kita sebelumnya udah ada masalah lah yang nggak bisa Evi ceritain. Akhirnya kita pisah Mas sama ayahnya. Evi balik ke rumah mama gitu. Jadi ayahnya keluar, kebetulan memang pada akhirnya ya kita ninggalin kontrakan itulah gitu. Dengan posisi rumah tangganya udah masing-masing. Evi sama anak Evi balik ke rumah mama, ayahnya dia punya apartemen, dia balik ke apartemennya dia gitu kan, karena memang rumah mama nggak jauh dari kontrakan yang kita tinggalin, jadi barang-barangnya pun juga gotongnya nggak terlalu jauh. Evi pikir aman nih pindah ke rumah mama, karena kan di rumah mama pun rame. Itu penghuninya ada 8 orang nih Mas. Mama, adik Evi, suaminya, anak adik Evi 2. Evi dan anak Evi 2. Jadi ada 8. Ya aman lah ya dengan tapi kalau rumah mama itu nggak tingkat. Kamar 2, semuanya aktivitas ada di lantai dasar lah, memang nggak ada tingkatnya gitu. Dan kebetulan Evi dan pas saat Evi berbarengan Evi pisah sama ayahnya, papa pun meninggal gitu. Jadi kehilangan 2 sosok laki-laki lah gitu dalam hidup Evi gitu kan. Dan akhirnya Evi pindah ke rumah mama dengan papa yang nggak ada gitu. Tadinya kan Evi ngontrak, papa masih ada. Nah terus akhirnya kita memutuskan untuk tidur di kamar yang biasanya mama sama papa tidurin, karena kebetulan memang kamar cuma 2. Kamar satunya lagi ditempatin sama Devi dan keluarganya kan, suami dan anak-anaknya. Malam pertama itu Evi pikir aman di rumah mama, karena memang dengan penghuninya yang rame. Tapi malam pertama itu Evi tidur di kamarnya mama sama papa. Mama Evi nggak bisa tidur, karena nggak bisa tidurnya bukan karena hal-hal yang aneh, tapi karena Evi keingetan papa aja gitu. Jadi nangis aja terus tuh Mas. Malam itu kebayang posisi tidur papa di kamar itu gitu kan. Jadi Evi memutuskan malam selanjutnya tidurnya di luar, daripada Evi nggak bisa tidur di kamar, Evi tidur di luar gitu. Akhirnya anak-anak sama mama juga pun nggak mau tidur sendirian di kamar, jadi tidur di luar semua nih di ruang TV Mas. Evi, anak Evi 2 dan mama dengan 2 kasur gitu. Nah terus malam kedua Evi pindah, udah tidur di luar. Biasalah gangguannya nyamuk kan. Kurang lebih seminggu lah Evi tinggal di rumah mama itu. Adik Evi cewek kan, kita 2 bersaudara, Evi sama Devi cewek itu, dia tuh memang suka kesurupan Mas. Tapi kesurupannya itu selalu ditunjukin makhluknya dulu.
Dia. Jadi wujud yang dia mau masukin ke tubuh adik Evi itu selalu diunjukin. Nah nggak lama tuh pasti dia kesurupan gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba pingsan kesurupan, enggak gitu. Kita lagi nonton nih. Malam itu habis maghrib semua ngumpul kan. Suaminya dia pun juga baru pulang. Anak Evi yang cewek rambutnya diriap dan dia tuh kebetulan pakai kaosnya abu-abu bukan putih gitu. Adik Evi lagi nggak enak badan memang dari pagi. Terus dia ngomong gini, manggil anak Evi kan adik semuanya nih. Bun, kata dia. Tuh si adik suruh dong rambutnya dikuncir, kata dia. Serem banget mukanya, katanya. Terus posisinya anak Evi itu, si adik, lagi diri mau ke arah ke dapur. Nah pas si mamahnya ngomong, kan manggil adik Evi mama nih. Jadi manggil Evi bunda, manggil adik Evi mama. Pas kebetulan mamahnya ngomong, dia berhenti lah pas di jemuran anduk. Orang aku habis keramas, kata anak Evi. Terus, iya dikuncir aja, serem banget sih Dek mukanya gitu kan. Terus dia gitu, bunda kok muka aku serem, kata anak Evi. Terus, tahu lo dada aja sih gitu kan. Terus kata, dikuncir bun, tolong diuel-uel itu. Ih ngapain sih dia ngeliatin gua aja gitu. Nyamperin lah, makin takut dideketin sama anak Evi. Ke kamar dia. Adik Evi-nya nih gak mau, udah dek dikuncir aja daripada nanti. Kita nih udah curiga nih, kalau ada yang dia lihat sesuatu yang aneh, gak lama pasti dia kesurupan nih adik Evi. Udah terus Evi kuncir lah rambutnya. Terus Evi bilang, om daripada nanti di kamar sendirian, bengang-bengong ngomong ke suaminya. Mendingan si mama suruh keluarin aja. Keluarlah lagi dia nonton TV, nyariin anak Evi padahal ada di sebelahnya. Terus dia gitu, Dek, dikunci rambut. Itu posisinya udah dikuncir, Mas. Terus dia masih kekeh aja gitu. Gak lama pingsan. Pingsan, wah. Udah pada ketakutan nih. Anak-anak udah pada keluar. Karena pasti kesurupan setelah itu. Kalau udah pingsan, bangun. Nah itu tuh mulai makhluk yang masuk ke tubuhnya dia tuh ekspresinya. Jadi anak kecil, Mas. Pas bangun, dia nangis. Gitu. Terus astagfirullahaladzim, kan karena biasanya kalau ada Evi pas kesurupan papa yang ngobatin, kan ini almarhum udah nggak ada. Kita kebingungan lah, memang pas after kejadian papa meninggal, ini baru pertama kalinya lagi ada Evi kesurupan. Iya. Terus, om gimana? Coba bun bacain kupingnya istighfar gitu kan, sama ayat kursi. Aku yang balurin sama mencetin kakinya gitu. Makin menjadi Mas. Gila. Makin duduk, itu kita berdua udah nggak kuat sama tenaganya dia gitu kan. Mama Evi udah keluar karena ketakutan. Manggillah guru ngajinya anak-anak nih gitu. Akhirnya diobatin, lama juga tuh anak kecil. Jadi pingsan, udah sadar nih, dia udah sadar, udah istighfar. Ntar dia pingsan lagi, begitu lagi 3 kali kejadian itu. Baru tuh sampai guru ngaji anak-anak Evi pun manggil temennya karena sendiri dia nggak mampu ngobatin itu gitu. Nah terus akhirnya malam itu udah selesai, dia udah sadar nih, masuk kamar. Anak Evi ngomong gini, bun, memang juga tadi aku juga ngeliat anak kecil gila. di jemuran itu. Makanya pas begitu aku ke dapur, dek gak usah dilanjutin. Kok bunda merinding ya gitu. Terus gitu, tapi nggak serem bun, kata si adik gitu kan. Makanya aku berani. Terus aku deketin, dianya malah pergi. Anak kecilnya persis rambutnya panjang kayak aku. Memang nggak dikuncir, itu kali ya yang mama lihat gitu. Di mana? Itu di jemuran yang tadi aku berdiri, mama bilang suruh ikat rambutnya. Nih dia sampai meragain berdiri di jemuran itu. Abangnya teriak-teriakan, udah deh cukup, jangan cerita lagi, ini udah malam nanti kita nggak bisa tidur, kata abangnya. Terus orang nggak serem bang gitu, berdiri nih begini bun berdirinya. Makanya aku samperin dia, aku pikir dia nggak bakalan pergi karena kan mungkin dia nganggapnya temen nih, kata mungkin dia pikir temen gitu kan, dia nggak takut sama aku, orang aku aja nggak takut sama dia, kata anak Evi. Dia pergi. Jadi yang dilihat di sosok malam itu ya anak kecilnya yang cewek gitu. Udah bunda nggak mau dengar cerita itu lagi.
Bunda mau tidur, kita tidur di luar nih gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya sama-sama baca ayat kursi surat mau tidur bertiga. Neneknya mah udah ngorok, udah pules dah tuh nenek-nenek. Udah nih tuh si abang kan biar laki-laki penakut dia mas. Terus dia ngomong, Bun, apa nggak bisa tidur? Kata dia gitu kan. Udah istighfar aja, Bunda tidur tengah-tengah Bun. Akhirnya berubah nih posisinya. Aku tengah-tengah di antara anak-anak aku biar pada bisa tidur. Terus udah. Nah malamnya tuh jam 1:30 di malam yang sama. Kebetulan nih mau ganti baju karena gerah bajunya basah si abang. Bang, baju kamu basah, ambil baju deh. Masuklah kamar itu. Kamar mama sama papa. Itu dia, karena dia mungkin udah lupa kali ya si abang. Nggak minta temenin aku mas. Masuklah. Begitu dia buka pintu kamar, dia gabruk lagi pintunya. Kenapa kok nggak jadi? Bunda, itu siapa yang berdiri di kamar nenek? Jadi tempat tidur mama itu kan ada kepalanya nih, kayu. Nah jadi cewek itu nangkring di situ dengan baju putih, tapi ininya nyamping, jadi nggak kelihatan juga mukanya. Tapi kakinya nggak kelihatan Bun, kayaknya dia lagi duduk di kepala, di tempat tidur nenek kata. Ah abang nggak mau, udahlah Bunda biarin aja bajunya basah. Nanti kamu masuk angin, emang Bunda berani masuk? Ketoklah pintu kamar Devi, minta temenin sama suaminya gitu kan. Kenapa Bun? Kata, tolong dong temenin aku ke kamar mama mau ngambil baju si abang. Terus aku nggak ceritain, tapi pas dia buka emang udah nggak ada. Terus pas dia tutup pintu, Om, tadi ada siapa di kamar? Si abang yang ngomong. Gak ada. Dibuka lagi sama suaminya Devi kan. Gak ada tuh, lihat aja kan. Tadi ada Om duduk di kepala tempat tidurnya nenek, pakai baju putih panjang. Ah kamu nih ngaco aja katanya. Udah tidur istighfar, udah malam nih ganti bajunya gitu. Udahlah gitu. Nangis panjang malam itu si abang gak bisa tidur. Meluk aja. Ya Evi biasanya ada papa, ada ayahnya gitu kan. Ya ini bener-bener Evi sendiri ngatasin anak-anak gitu. Terus udah sampai akhirnya Evi bacain ayat kursi, Evi usap-usap, akhirnya dia tidur. Udah tuh aman malam itu mas. Nah terus malam Jumat, kan kalau mama itu ada kegiatan pengajian yasinan. Nah pas di bulan itu kebetulan bergilir di rumah mama. Yasinan seperti biasa kita beberes habis maghrib sampai ibu-ibu datang. Itu jam 9 malam udah pada bubar nih, udah selesai pengajiannya. Kasur yang kita jadi tuh di kamar mama itu ada gudang mas, memang di pojok. Itu ditaruh perabotan-perabotannya mama. Barang pecah belah lah yang udah penuh di rak piring itu ditaruh di gudang itu. Kebetulan gudang itu pintunya copot. Itu berseberangan sama lemari bajunya mama. Papa tuh almarhum lagi hidup juga udah pesen nih sama kita orang lah di rumah. Kalau misalnya mau ke gudang, apapun yang kita ambil itu juga sama. Jangan malam. Sebisa mungkin abis maghrib itu jangan ngambil apa-apa ke gudang. Kecuali memang berani. Tapi kalau nggak berani jangan. Itu papa tuh ngomong gitu, tapi memang kita nggak mikirnya ke yang buruk-buruk lah gitu. Karena memang selama Evi main ke rumah mama tuh fine-fine aja gitu mas. Nah terus spray yang mau kita tidur, tempat tidur kasur yang kita mau tidurin itu belum disprein. Lupa ngambilnya. Sedangkan Evi nggak bisa tidur nggak pakai spray karena gatel. Terus kata mama, kalau mama sih biarin aja daripada harus ngambil spray ke kamar yang memang kebetulan lemarinya mama itu depan-depanan sama gudang gitu. Terus orang abis di ngajiin kok rumahnya, Evi ngomong gitu. Terus masa iya ada, ya terserah kata mama, kalau Evi mau ngambil ambil. Daripada Evi nggak bisa tidur, dengan pedenya mas ngambil spray ke kamar mama. Jadi kan di lemari posisinya begini nih mas nih ya. Evi datang nih begini nih. Nah ini kan dua pintu. Evi tadinya nih berusaha untuk tidak melihat ke arah gudang. Fokus nggak mau lah gitu. Takut nanti ada yang Evi lihat. Iya. Buka pintu lemari ke sebelah kanan. Buka kan jadi ngelebar begini nih ya. Kan mau nggak mau Evi ngambilnya begini nih.
ngelewatin pintu ini mas, ngambil, udah itu tumpukan spraynya banyak banget, pakai senter sih Evi, pakai senter handphone. Kok iya pas jalan begini itu ada sekelibatan apa kain warna putih gitu. Aduh, ini udah mulai merinding. Ini Evi juga jadi merinding ceritanya. Udah mulai merinding nih mas nih bulu badan. Berusaha untuk nggak nengok ke arah gudang, tapi kok makin kelihatan di inian Evi nih. Akhirnya ketariklah spray kan, tutup, mau berbalik arah. Evi memberanikan diri untuk ngelihat mas. Itu kan di gudang tuh nggak ada papan yang di tengah-tengah untuk duduk tuh nggak ada, plong aja gitu. Nah ini dia lagi nangkring, kayak seakan-akan dia duduk, terus ini kakinya tuh sambil begini nih mas, uncang-uncang kaki, tapi mukanya ini ketutupan rambut dengan rambut panjangnya sampai ngelebihin bajunya dia. Memberanikan diri untuk nengok, teriaklah Evi kan, astagfirullahaladzim ya Allah, mau lari tuh kayak kaki ada yang ini megangin berat. Om, teriak manggil adik ipar Evi kan, yang cowok, astagfirullahaladzim, om tolong. Yang buka pintu pertama justru si abang karena denger bundanya. Kenapa bun? Bang tolong tarik bunda bang, ini bunda mau jalan susah. Kenapa? Ditariknya malah Evi jatuh karena memang gak ada yang nahan Evi gitu kan. Tapi Evi mau melangkah itu susah mas. Terus ditariklah tangannya sampai Evi nubruk abang, jatuhlah kita berdua. Terus datang tuh si om, kenapa bun? Astagfirullahaladzim om, terus keluar dulu, dibopong lah tuh sama abang sama si om itu karena nggak kuat jalan duduk. Tapi alhamdulillah Evi udah ketarik spray yang mau Evi ambil, walaupun spraynya yang nggak biasa, yang malah bahan gerah lah, biarin lah, yang penting Evi bisa tidur gitu kan. Terus duduk cerita lah gitu, terus ya Allah om, itu kan maksudnya baru pengajian gitu ya, kenapa harus lagian sih bunda, kenapa sih, kan udah dibilangin gak usah ngambil apa-apa di dekat gudang, kan almarhum udah pernah ngomong gitu. Beneran om, Evi gak bisa tidur, Evi bilang gitu. Terus udah tuh adek Evi keluar kan, jangan cerita bun, kata suaminya. Iya nggak, kenapa lu bun, dia nanya. Enggak, gue ngambil spray. Berani, dia sambil ngeledekin Evi tuh, berani bun, gak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa gitu. Udah tuh akhirnya minum, berusaha sebenarnya nggak mau cerita ke anak-anak karena abang itu orangnya penakut dan PR banget buat Evi nidurin dia gitu, yang pasti nggak bakalan bisa tidur lagi malam itu gitu kan. Udah habis cerita kan, ada Evi mau masuk kamar nih mas, ke kamarnya dia. Pas dia mau buka pintunya, dia langsung ngomong gini, apaan sih tuh? Gitu. Apaan sih Tia? Evi ngomong gitu kan, karena nama David kan dia. Apaan sih Tia gitu? Itu siapa sih tadi yang lewat pakai baju putih? Aduh, kalau kita bukan takut karena makhluk itunya mas, kita takut dianya kesurupan lagi. Karena pasti kalau mau kesurupan tuh dia ngelihat dulu apa yang mau yang masuk ke tubuh dia. Om, terus udah lu masuk kamar, om tarik aja ke kamar. Evi bilang gitu kan, terus bacain ayat kursi. Terus udah tuh dia masuk ke kamar. Alhamdulillah tuh, maksudnya Evi udah nggak dengar berita, maksudnya suaminya pun juga nggak keluar lagi dari kamar, berarti dia aman kan gitu. Terus ya udah nih PR Evi tinggal nidurin si abang gitu kan. Terus akhirnya udah tuh dibacain ayat kursi sampai jam 1:30 kali, masih belum bisa tidur. Terus udah ya, jangan kayak gini gitu kan. Bunda pun juga sebenarnya pengennya nggak ada kejadian kayak gini, tapi ternyata ya siapa sih yang mau. Tapi tolong tidur, besok kan sekolah, Evi bilang gitu. Sudah tuh akhirnya dia tidur. Malam itu aman nih Mas Badru. Udah, besok paginya aktivitas seperti biasa, anak-anak sekolah, Evi nganter jemput sampai mereka pulang gitu kan. Terus pas malamnya masih jam 8 ini adik ipar Evi ini udah mau masang komputer nih. Dia kan kerjanya di Tarsan Foto bagian ngedit. Dia ada PR yang belum dia kerjain. Masih ada kerjaan lah, jadi dibawa ke rumah. Dia ngomong, bun mau
selesai nonton TV jam berapa. Jadi kalau nyalain komputer TV harus mati gitu. Terus oh ya bentar lagi mas, bentar lagi om, Evi bilang gitu kan. Terus akhirnya dia nungguin Evi sampai selesai nonton. Akhirnya jam setengah sepuluhan lah TV-nya Evi matiin. Anak-anak pun juga Evi tidur tuh. Alhamdulillah nih udah pada tidur gitu kan. Terus Evi biasa main handphone dulu nih mas. Main handphone sampai akhirnya udah ya bun nyalain komputer nih kerjaan banyak. Oh iya mas pakai aja Evi bilang gitu. Udah nggak nonton TV ini kok. Dia ngerjain kerjaannya. Nah terus Evi tidur handphone dalam keadaan nyala gitu. Nah Evi kaget dengan teriakannya Ade Farevi nih gitu kan. Astagfirullah, dia tuh sampai mukul monitor komputer gitu kan, sampai gini astagfirullahaladzim gitu. Kebangun. Evi tuh sebelnya kebangun gitu kan, kenapa harus kebangun gitu. Terus akhirnya kan jadinya Evi nanya, kenapa om gitu kan. Aduh bener-bener nih. Terus dia nengok ke belakang dia, gak ada. Jadi dia ngelihat sosok makhluk gede, hitam, itu yang tadinya cuma berdiri doang di belakangnya dia mas gitu kan. Yang tadinya dia memang cuekin karena memang gak ngeganggu, cuma ada kelihatan di layar monitornya. Tapi gak takut karena memang dia gak ngejailin Ade Parevi gitu. Sampai akhirnya tuh kayak mau nyekek gitu. Lehernya nih dia tuh sampai, jadi tangannya ini tuh sampai kelihatan di layar monitor, ini udah nyentuh ini gitu kan. Akhirnya dia tonjok lah itu monitor komputer gitu kan. Tapi dia nengok nggak ada, dan Evi pun bangun juga memang nggak ngelihat ada sosok itu gitu di belakang dia gitu. Terus astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus dia langsung gini, emang hampir kecekek om, kelihatan bun inian tangannya megang leher aku, dia ngomong gitu. Aduh kan jadi susah tidur lagi ya mas ya. Udah om, udah malam juga, udah jam 1:30 tuh saat itu. Terus udahan aja dulu, matiin komputernya. Mungkin juga memang udah dikasih alarm supaya tidur kali, nggak usah beraktivitas. Dimatiin lah sama dia. Udah tuh dia masuk kamar, bun tidur ya gitu. Gak bisa tidur. Evi-nya gak bisa tidur. Sampai akhirnya Evi ke dapur nih ngambil minum. Buka kulkas, ngambil gelas dulu. Nah pas Evi buka kulkas, itu di dapurnya mama itu kan, pojokan sana itu kamar mandi. Kamar mandinya dalam keadaan kebuka. Dan pintu lampu kamar mandi itu memang selama Evi tinggal di situ Evi nggak boleh matiin. Evi nggak suka kamar mandi dalam keadaan gelap. Tapi mama biasanya matiin. Tapi pas Evi tinggal di situ lampu kamar mandi dalam keadaan nyala terus. Evi buka kulkas, pas kebetulan memang di sana kelihatan kamar mandi. Tutup pintu kulkas. Yang tadi dilihat sama Ade ipar Evi itu Evi ngelihat mas, sosok gede hitam dari kamar mandi itu keluar. Itu kayak mau jadi kayak Evi tuh ngelihatnya tuh kayak bayangan. Tapi kalau bayangan itu kan gimana ya? Tapi kayak ngelihat ada wujudnya di depan mata Evi gitu. Pas begitu kayak mau nomplok, teriaklah Evi kan. Jadi tuh Evi pun juga sampai begini gitu kan, karena dia tuh mau nomplok Evi dari kamar mandi yang cepet larinya, terus kayak mau nomplok. Astagfirullahaladzim, gelasnya pecah, kedumbrang gitu. Pada bangun semua lah, ya mama, ya abang, ya adik bangun. Kenapa sih? Kata mama gitu. Terus dia gitu, ya Allah mah, aduh, ini. Jadi tuh Evi tuh kayak mikir, ini kenapa ya? Kenapa selalu yang dikasih liatnya tuh ya Evi gitu, Evi lagi gitu. Padahal Evi tuh sebelumnya nggak pernah ngeliat tinggal dimanapun, Evi nginep dimanapun tuh nggak pernah gitu loh, mas. Dikasih lihat sosok-sosok kayak gitu. Tapi di kontrakan yang satu gang sama mama, terus pindah ke rumah mama pun yang Evi pikir nggak bakalan Evi ngalamin lagi, ternyata masih Evi alamin lagi gitu kan. Terus jadi berpengaruh juga buat anak-anak Evi yang tidurnya jadi nggak nyenyak gitu kan. Tiap malam Evi harus nemenin dia yang nggak bisa tidur gitu. Terus udah sekarang juga pun nggak ada temen yang bisa ngebantuin Evi, maupun suami maupun papa gitu kan. Nggak ada sosok itu gitu. Sampai jadinya nangis Evi tuh malam itu gitu kan. Capek dengan sendirinya gitu kan. Terus kata mam, yang tadinya nggak mau cerita,
karena ngeluarin air mata. Evi capek mah, kenapa harus Evi lagi, kenapa, kata mama gitu. Terus itu tuh kayak kalau dia nggak menomplok Evi cuma ngelihat doang sih mas, mungkin Evi nggak setakut itu ya. Itu tuh kayak mau nomplok, jadi seakan-akan kayak Evi mau diterkam gitu. Gitu kan, jadi Evi teriak dan nangis gitu tuh sampai meluk mama. Maksudnya Evi minta maaf gitu, jadi ngeganggu tidurnya mama gitu kan. Terus Evi cerita gitu ngelihat sosok itu, dan sebelumnya tuh tadi Fauji pun juga ngelihat, dia pun juga nyaris hampir dicekek gitu kan, tapi karena dia udah mukul monitor komputernya, itu makhluk hilang. Karena Evi nggak langsung tidur, jadi akhirnya Evi yang dikasih lihat lagi gitu kan. Udah tuh akhirnya, ya udah istighfar kata mama gitu kan, minum lagi istighfar itu sambil tiduran, terus air mata juga terus netes gitu. Maksudnya ya takut, ya sedih iya gitu kan. Kenapa jadi sering sampai minta, ya Allah maksudnya jangan pernah dikasih lihat lagi gitu, udah cukup ini terakhir gitu kan. Karena nggak kuat gitu kalau sampai itu Evi tuh masih ngebayangin kayak seakan-akan kayak mau gimana sih mas itu ditindihin gitu. Makanya terus teriak itu, kata udah tidur kata mama. Jadi abang sama adik juga nggak bisa tidur, PR lagi buat nidurin mereka yang harus sekolah pagi itu sampai subuh. Akhirnya kita nggak tidur. Mama mah udah tidur, setelah Evi tiduran mama tidur. Akhirnya Evi bertiga udah nggak tidur, cerita terus sampai ngalihin inilah, fokus jadi madepnya ke tembok, nggak berani ke arah sana gitu takutnya, karena kita nggak bisa tidur melek aja ada lagi yang lewat gitu. Udah tuh sampai akhirnya subuh, sholat subuh, mandi, udah mulai sibuk lah kalau udah habis subuh kan, karena anak-anak pada mau sekolah. Udah mereka udah berangkat sekolah, Evi antar sampai Evi pulang. Rame nih kan, karena rumah mama itu kan perbatasan sama kampung, dibatasin sama portal. Jadi pas portal ini, pas kampung ada warung. Di warung itu rame, Evi pulang nganterin anak-anak sekolah. Rame, dan ternyata mereka malam itu di sekitar warga situ, depan warungnya itu juga ngeliat. Jadi ngeliat dari pohon mangga rumah tetangga yang di sana itu terbang makhluk cewek itu putih, terbang ke rumahnya dia, ke pohon mangga juga. Jadi itu rame lagi pada ngebahas. Ternyata, jadi setiap malam itu ada aja kejadiannya mas. Yang rumah yang sinilah gitu. Jadi yang Evi alamin itu jadi bukan Evi aja gitu. Mereka pun juga. Tapi kejadiannya memang malam gitu. Terus pada cerita, ya akhirnya Evi ikutanlah ke sana karena ngelihat mereka rame kan, takutnya ada apa-apa. Ternyata lagi cerita itu, ya Evi ceritalah kejadian malam itu, nggak yang sebelumnya Evi nggak ceritain. Kejadian malam itu aja Evi cerita sampai Evi nangis gini-gini. Terus jadi makhluk hitam itu, jadi sebelah mama itu rumah yang disinggahi cewek yang mampir ke pohon mangganya dia. Nah sebelumnya dia pun malam itu juga sama, di ruang tamunya lagi duduk makhluk gede itu, gitu. Iya. Jadi karena kita sederetan kali ya, jadi dari rumah dia mungkin ke rumah, jadi antara tadinya, oh berarti masih agak-agak plong nih, karena bukan Evi yang ngalamin sendiri mas, gitu. Jadi mereka pun juga sama gitu kan, ngalamin juga. Jadi memang after kejadian yang itu, ya makin sering ada kejadian yang aneh-aneh gitu, yang sering dilihat ya cewek lah, ya bapak-bapak makhluk gede, ya anak-anak gitu. Terus kayak aktivitas malam-malam kayak anak-anak main bulu tangkis di depan rumah aja pun itu kejadian jam 9 malam mas. Itu maksudnya kan belum malam-malam banget dong mereka main bulu tangkis gitu kan di depan rumah mama. Terus karena memang waktunya main cuma sampai jam 9, Evi panggil lah, ayo masuk. Udah jam 9 malam nih. Itu posisinya malam minggu, karena mereka besok libur kan hari minggunya. Jadi Evi izinin mereka main gitu. Cuma memang mainnya sampai jam 9 aja.
yang cewek. Kalau yang cowok masih abang mah kan pasti nongkrong di luar komplek. Dia mah masuklah Evi di teras ngobrol nih sama suaminya Devi. Ini mereka udah pada masuk nih, udah pada cuci kaki, udah pada ganti baju, tidur, udah pada ngegelar kasur. Yang satu keponakan udah masuk kamar, Evi masih di teras ngobrol sama suaminya Devi karena di ipar. Anak Evi yang cewek keluar nih, "Bun, aku mau jajan," kata dia gitu kan. Duitnya ada tuh di dompet, Evi bilang. Nah, pas dia mau ngambil duit di dompet, itu suara main bulu tangkis. Itu jelas banget mas, kedengeran sama Evi sama adik ipar Evi. Evi pikir Evi doang yang denger. Tok, 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 tok gitu. Persis bunyi yang Evi dengar anak-anak tadi main. Oh, emang masih ada yang main bulu tangkis? Gak ada. Lah, denger gak tadi suara orang main bulu tangkis? Kita diem nih, gak ngobrol. Fokus sama suara itu. Terus si om, "Iya bun, makin kenceng bun." Keluarlah Nadifa kan, anak Evi nih adik. "Nih bun," Evi gak bilangin. Keluarlah dia ke warung. Orang masih jam 9-an lewat, warung belum tutup. Karena warung di rumah kita tuh tutupnya jam 10-an. Masuk lagi nanya, "Dek, di luar ada yang lagi main bulu tangkis?" "Gak ada." "Oh ya udah, supaya dia gak takut nih." Gitu kan. Terus dia masuk ke rumah. Evi masih duduk nih, masih ngobrol, masih ngebahas tadi gitu kan. Orang iseng bun, berusaha supaya nggak takut nih Evi. Adik pada orang iseng bun, udah. Terus dia ngeledekin kan udah biasa bun, udah jadi temen gitu kan. Ih, nggak juga kali, kalaupun ini tetap aja nggak mau temenan. Evi mau masuk, Evi masuk duluan ah. Iya katanya. Pas mau buka pintu, si om ngomong, Bun doang, tapi dia maksudnya supaya nggak berisik. Bunyi lagi tuh mas. Tak, iya. tok gitu kan. Si gila. om keluar. Ngeliat buka pagar. Gak ada. Udah masuk aja yuk bun yuk. Jadi merinding katanya. Padahal dia rokok belum habis. Tapi dia juga nggak mau ngelanjutin rokoknya. Karena bunyi itu makin kenceng. Udah bun masuk aja bun lah. Nah terus rokoknya udah biarin matiin. Masuklah kita, alhamdulillahnya di dalam nggak kedengeran suara itu, gitu. Nah terus udah tuh anak-anak nggak ada yang tahu, si abang juga nongkrong sampai jam 12:30 pulang. Evi WA tuh pulang, pas Evi pulang juga Evi nanya, "Di luar masih rame bang?" "Enggak, udah sepi," gitu. "Nggak ada yang main bulu tangkis." "Hari gini," kata abang, "udah jam segini masih ada yang main." "Yang nggak ada lah bun," kata dia. Nah, si abang ini anaknya Mbak Evi usianya berapa? Berapa tahun? Sekarang sih 18 tahun ya. Waktu itu kelas 3 SMP. Sekitar 14 ya. 14-15 lah umurnya. Saat itu. Sekarang udah kelas 3 SMA. Itu terus udah punya brondong. Nah, Evi tanya tuh, "Hari gini ada yang main bulu tangkis?" "Nggak ada lah bun, udah malam gini udah pada tidur." Gitu. Terus udah masuk dia ke dalam. Evi nggak cerita macem-macem, takut dia nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillahnya di dalam nggak kedengeran gitu. Udah tuh aman tidur sampai subuh, biasa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu kan. Nah itu alhamdulillah tuh berjarak seminggu aman nih mas. Ada acara ulang tahun nih tetangga, anak Evi yang cewek diundang kan sama keponakan-keponakan Evi. Terus sampai abis maghrib tuh masih rame, ibu-ibunya pada ngobrol di depan rumah. Beda 2 rumah lah dari rumah mama. Gabung lah, termasuk Evi juga gabung ngobrol. Ada Evi pun di situ. Nah terus ngobrol nih. Ada Evi duduk di depan rumah tetangga Evi yang pintu rumah ruang tamunya itu dalam keadaan kebuka. Nah dia ngelihat ada orang masuk ke rumah itu. Terus padahal dengan posisi yang sama duduknya sama Evi, madep ke sana. Terus dia nanya ke yang punya rumah, manggilnya kan nenek.
"Nek, di rumah ada siapa?" kata Devi. "Nggak ada, kosong, si kakek lagi pengajian." "Tadi siapa yang masuk ke rumah?" "Siapa? Gak ada orang." "Coba Nek dilihat dulu," kata Devi tuh. Keke dia karena ada yang masuk. Pulanglah tuh si nenek ngeliat. "Dia, orang gak ada juga, rumahnya kosong," kata si nenek. Gak lama dia ngomong, "Evi udah feeling nih, aduh." Terus dia ngomong, "Bun, kok leher berat banget ya," kata dia gitu. "Waduh, udah nih pulang-pulang." "Mah, Evi sama Tia pulang ya," Evi bilang gitu. Udah nih pulang. Kebetulan ada suaminya di rumah. Kalau suaminya belum pulang, Evi nggak berani mas ngajak dia ke dalam rumah. Itu udah pasti, dia kalau udah ngeliat dan ininya sakit, pegel-pegel, itu udah pasti nggak lama dia kesurupan. Karena memang ada suaminya di dalam, jadi Evi berani ngajak dia masuk. Takutnya nanti dia pingsan di situ kan. Evi bawa masuk nih, nggak jauh, nyebrang ke rumah. Udah nyampe di rumah, masuk ke dalam, gak lama dia gabruk pingsan karena Evi nggak kuat kan. Sempat ke jedot ubin lah akhirnya. Nah terus pas begitu, "Om, kenapa Bun?" "Nih Tia nih tadi ngelihat ada orang masuk ke rumahnya Nenek Solihin. Nih nggak lama ininya sakit nih Om nih." "Aduh," katanya. Sudah digotong karena pingsannya, terus dipakai minyak kayu putih. Nggak lama dia sadar, langsung cekikikan mas. Gila. Gitu. Langsung lompat. Terus yang ibu-ibu yang lagi pada ngobrol itu sampai kedengeran. Karena suaranya nyaring banget ketawanya. Gitu. Itu duduk dengan mata melotot, ada Evi ngeliatin Evi. Astagfirullahaladzim, istighfar dia. Terus dianya tuh udah mau berdiri, udah mau ngebrontak. Kita tahan lah berdua kan. Akhirnya ibu-ibu pada masuk kan. Cuma karena memang gak ada yang bisa ngobatin kan waktu itu. Akhirnya ditelepon lah sama anak Evi tuh yang cewek, guru ngajinya datang. Itu juga sama tuh cewek itu bandel banget. Udah ngilanginnya susah. Begitu ada Evi sadar, dia pingsan lagi. Ada kali 5 kali Mas Badru. Itu sampai begitu udahan dia sadarnya tuh, dia sampai pada sakit. Karena mungkin dipencet-pencet kali ya. Jadi badannya pada sakit. Nah udah setelah dia udah sadar, udah pada bubar kan tuh tetangga-tetangga. Dia masuk ke dalam. Ini kan anak Evi nih yang kecil ini pasti kalau habis kejadian mamahnya kesurupan, pasti dia takut. Aduh nginep di mana nih ya, dia nggak mau tidur di dalam kan. Aduh kita mau tidur di mana Dek? Terus udah nggak apa-apa kan, sini ada nenek, ada abang, ada bunda gitu kan. Kalau si abang masih nggak ketakutan banget nih. Udah nih akhirnya Evi tidurin. Terus udah pada tidur, Evi pun udah tidur. Jam 1:30 malam, dia ngebangunin Evi. Bun, aku mau pipis," kata dia. Bangun, Evi anterin dong ke kamar mandi. Terus begitu dia udah selesai, buka pintunya. Padahal Evi tuh nggak nungguin di depan kamar mandi. Evi nungguin di kasur. "Bunda, Bun." "Iya," karena Evi pikir kan manggil dia. "Bunda, Bunda," dia manggil. "Apaan sih Dek, Bunda di sini?" "Hah?" Terus dia langsung, pas dia ngelewatin tapi udah nggak. "Lah, itu yang berdiri siapa? Orang Bunda pakai baju yang sama," kata dia. "Di mana?" "Itu depan kamar mandi." Makanya aku panggil, kok Bunda diem aja ngeliat aku, kata dia. "Apaan sih Bunda dari tadi duduk di sini?" "Bang, emangnya..." Akhirnya aku bangunin juga si abang kan. Bang, apaan sih gitu? "Bang, bangun. Adiknya nih ngeliatin." "Ya Allah Dek, Bunda di sini." Bertigaan lah tuh kita balik lagi ke dapur kan, ngeliat emang udah nggak ada. Jadi sosok yang tadi cewek itu, yang kalau yang anak Evi lihat mah wujudnya sama kayak Evi. Makanya dia manggilnya Bunda. Dia ngelihat sosok itu berdiri, tapi dipanggil nggak nyaut. Yang nyaut tuh jauh karena Evi kan di kasur, nggak di situ. Udah makin nggak bisa tidur lah kita malam itu. Udah sampai subuh tuh udah nggak tidur mas. Kita udah cerita yang ngalor ngidur lah, nyeritain mereka karena mereka jadinya nggak bisa tidur. Sudah sampai akhirnya subuh, mandi, sholat subuh. Mereka jadi tuh sekolah tuh dalam keadaan ngantuk, udah jadi sering kayak begitu. Sampai di WA sama gurunya gitu, kenapa Abid tuh di sekolah sering tidur. Namanya Abid kan yang cowok. Ya itu karena kurang tidur itu mas.
udah tuh Mas, aman. Sebenarnya sih masih ada lah kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi, tapi karena kita memang udah terbiasa gitu, jadi ya takutnya udah berkurang. Karena udah dari 2018 sampai sekarang pun juga masih suka kelihatan wujudnya gitu. Tapi ya sudahlah, kita sudah terbiasa. Habis mikir lagi mau pindah kemana? Itu kan memang rumah mama. Kita pindah, kasihan mama ditinggalin, anaknya cuma 2. Kalau Evi tinggalin nanti mama kesepian, udah nggak ada papa kan. Jadi ya udah, nikmatin aja di rumah itu. Sudah bersahabat sih sebenarnya sekarang. Gitu Mas. Nah nih Mbak Evi, tadi kan Mbak Evi sempat cerita nih kalau adiknya nih sering kesurupan. Nah ini selama kesurupan itu pernah gak Mbak ada interaksi gitu? Apa cuman teriak-teriak aja gitu? Kalau yang anak kecil sih enggak, cuma ketawa-ketawa, terus sikapnya dia jadi kayak anak kecil. Nah, tapi kalau yang cewek itu, yang Kunti itu, dia kan nangis, ketawa. Terus tapi kalau ada orang yang natap nih, kan dia ngeliatin Evi, terus Evi ngeliatin lagi, dia marah. Tapi nggak ada kata-kata yang kayak ada pesan sesuatu gitu ya, enggak. Cuma terus dia marah gitu, jangan ngeliatin gitu. Jadi akhirnya tuh Evi nggak mau ngeliatin dia. Terus yang ngobatinnya pun juga kan ngeliatin, malah makin beringas dia. Jadi ya cuma begitu aja sih Mas Badru. Kalau untuk kayak nyampein sesuatu pesan itu nggak ada, kata-kata itu nggak ada. Nah terus kan Mbak Evi kan sempat tinggal di rumah orang tua nih dan sempat dapat gangguan gitu ya. Dan adiknya Mbak Evi nih bisa dibilang ponakan kali ya, sempat dapat gangguan juga nggak Mbak pada saat itu? Kalau anaknya Tia itu yang kecil sampai saat ini selama Evi tinggal di situ sih alhamdulillah nggak ada cerita. Tapi kalau yang gede itu juga sama, kejadiannya ada di kamar mandi waktu itu. Dia lagi mandi, dia pikir mamahnya, tapi ternyata bukan. Pas dia buka kan dia pikir ada mamanya di dapur. Pas dia udah selesai mandi, ternyata bukan mamanya, nggak ada. Mamanya ada di kamar. Terus dia ngomong, lah tadi yang kakak lihat di dapur siapa? Bunda, kebetulan aku pun juga lagi nggak ada saat itu yang dia lihat, tapi dia cerita gitu. Kalau yang anaknya yang gede pernah, tapi kalau yang kecil sih sampai saat ini Evi nggak pernah denger dia ngelihat itu, enggak. Terus mamahnya Mbak Evi nih atau ibu ya, pernah gak diganggu juga gitu sebelum almarhum pergi? Kalau mama sih pernah. Kalau mama tuh seringnya justru malah di dapur dan di depan kulkas itu. Cuma ya ceritanya paling kayak Evi doang, dan cuma ngelihat sosok lagi berdiri aja, ya cewek, ya anak kecil gitu. Yang mama sering lihat justru anak kecil. Jadi yang dia pikir tadinya itu abang, tadinya itu Nadifa atau cucu-cucunya lah gitu. Ternyata bukan gitu. Kalau mama juga suka lihat. Jadi kayaknya hampir semua di situ udah pernah dikasih lihat, cuma yang anak Devi aja yang kecil tuh. Terus kondisi mamanya Mbak Evi sekarang gimana Mbak? Sehat? Kebetulan sih seminggu yang lalu mama habis dirawat ya barengan sama anak Evi yang kecil. Jadi mama punya penyakit kemarin, hasil ronsenannya itu jantungnya bengkak sama kekurangan uranium deh kalau nggak salah. Jadi itu kayak racun yang ngalir di otak, jadi suka ngeblank. Jadi ada ingatan memori-memorinya yang hilang, dan memori-memori yang lama tuh muncul lagi. Jadi kayak kemarin cucunya ngomong, bilang Enjit itu udah nggak ada, karena kan dia bilang papa lagi nyari duit. Terus anaknya Devi yang kecil tuh ngomong orang Enjit udah nggak ada gitu. Dia marah mama, jadi seakan-akan tuh papa masih ada. Nah lagi kayak gitu mama lagi memorinya lagi nggak ini. Jadi ngomongnya kadang suka ngaco Mas. Gitu. Kalau anak Evi sih alhamdulillah udah normal, udah sekolah. Kalau mama masih belum, kondisinya masih belum 100% balik semula tuh belum. Semoga mama cepat sembuh ya Mbak ya. Amin amin. Nah nih Mbak, maaf ya Mbak ya, kalau boleh tahu nih Mbak, ini almarhum ayah atau bapak meninggalnya karena apa Mbak waktu itu? Papa kan memang rutin ya, udah 3 tahun belakangan
ini punya penyakit paru-paru. Jadi waktu divonis sama dokter pas papa itu kan perokok berat, rokoknya Samsu. Sehari itu nggak cukup sebungkus malah papa tuh. Rokok, ngopi, rokoknya kuat banget lah gitu. Sampai pas akhirnya dirawat, itu udah sempat berhenti waktu dirawat pertama ngerokoknya. Karena ngerasa kondisinya udah sehat, ngerokok lagi. Gitu, jadi udah ngerasa sehat ngerokok lagi ya sampai akhirnya drop itu. Jadi cuma sebulan aja sih di kamar tuh yang udah nggak bisa bangun pakai pampers. Kita ngerawatinnya tuh sebulan doang. Tadinya mah masih bisa jalan ke kamar mandi walaupun dituntun gitu. Dan itu pas barengan COVID itu tahun Desember 2020 pas Evi pisah, papa meninggal gitu kan. Nah itu tadinya tuh pas dirawat di UGD itu dokter UGD tuh udah pengen diisolasi karena barengan COVID kan. Dan penyakitnya papa kan paru-paru. Tapi karena memang papa rutin punya spesialis paru di situ dokter. Oh itu bukan COVID, itu pasien saya udah 3 tahun. Jadi memang punya penyakit paru-paru. Jadi dirawat inap biasa. Tadinya papa tuh udah sedih lah kalau sampai akhirnya diisolasi gitu. Alhamdulillah dokternya menyarankan dirawat inap di biasa gitu. Sempat dirawat hampir 2 minggu deh kalau nggak salah. Pulang, terus cuma 2 mingguan. Kita pun juga yang tadinya biasanya nyeseknya, kita pikir itu sakratul maut. Karena kalau udah nyesek tuh sampai kita pikir itu terakhir gitu. Ini enggak ternyata. Malah justru pas sakratul mautnya kita kelewatan. Karena malam kejadiannya itu, papa kan meninggal 25 Desember 2020. Hari Jumat. Nah itu malam Jumatnya itu nggak tidur karena nyesek kan. Nah terus Jumat paginya adik-adiknya pada datang, sempet nengokin. Nah terus udah pada mau berangkat sholat Jumat, papa pamit sama kita mau tidur. Papa tidur dulu ya Vi gitu kan. Ya karena kita pikir semalaman nggak tidur, ngantuk lah tidur. Akhirnya itu tidur selamanya, kita kelewatan gitu. Pas pada pulang sholat Jumat dibangunin, nggak bangun. Oh, semoga almarhum tenang di sana ya Mbak ya. Diampuni segala dosanya, ditempatkan di surganya, amin. Nah, terus pernah gak nih Mbak, ada satu kejadian gitu, pernah nih sampai ke bawah mimpi gitu. Bahkan dalam mimpi pun kayak direp-rep gitu ya, kurang lebih ya. Kalau Evi pribadi sih, sampai ke bawah mimpi, alhamdulillah enggak mas. Ya paling efeknya jadi kalau setelah abis kejadian itu jadi nggak bisa tidur aja. Gitu, jadi nggak bisa tidur lah kita semua di rumah, anak-anak gitu. Karena walaupun anak-anak malam itu nggak ngeliat tapi dengar cerita, jadi nggak bisa tidur gitu. Sampai kalau udah subuh tuh kayaknya kalau udah azan subuh kita tuh udah aman aja gitu. Udah ngerasa tenang gitu. Tapi ya kalau ke bawah mimpi sih alhamdulillah kalau Evi enggak. Tapi kalau suami Ade Evi tuh malah justru ke bawah dia tuh antara bingung ini mimpi apa enggak gitu. Kayak jadi bener-bener ditindihin gitu. Pas bangun tuh gelagapan gitu. Gitu kalau dengar cerita dari ade ipar ya. Suami Ade Evi gitu. Kalau Evi sendiri sih alhamdulillah enggak ke bawah mimpi. Nah, terus kan gangguan ini kan nggak cuman keluarga Mbak aja ya yang ngalamin ya. Bahkan tetangga pun sempet nih ngalamin kejadian horor gitu. Nah, Mbak nih sama keluarga pernah gak sih Mbak manggil orang yang ngerti hal gaib lah buat ngusir lah penghuni-penghuni yang ada di situ? Kalau sengaja manggil orang pinter, enggak sih. Tapi waktu itu kan temen deket Evi, cewek. Dia anaknya sakit, sama dia juga rumahnya tuh juga jahil banget penunggunya gitu. Sampai dia mikir anaknya sakit tuh karena ke dokter pun hasil darahnya normal panasnya. Akhirnya dia manggil orang pinter. Nah rumahnya dia itu kalau mau ke rumah dia pasti ngelewatin rumah mama dulu. Nah orang pinter itu jalan berdua sama dia mau ke rumahnya, ngelewatin rumah mama, dia sampai ngomong gini, ini rumah ada penghuninya gak sih? Gitu. Terus ya ada om. Orang temen aku kok gitu, sahabat aku gitu kan, rame. Iya, wah luar biasa ini yang tinggal di sini. Kenapa? Banyak banget penunggunya, sampai sebegitunya mas. Itu orang pintar. Tadinya dia nggak mau nyampein ke Evi, tapi kok kayak sering denger Evi cerita kan kejadian-kejadian ini gitu. Akhirnya dia ngomong iya Vi katanya. Kemarin juga gue manggil siapa gitu dia nyebutin namanya, juga ngomong katanya. Itu penunggunya banyak banget di rumah lo itu gitu. Cuma kan mau gimana gitu mas.
Nah, terus kan tadi Mbak bilang ya, ada salah satu gudang nih, almarhum bilang kan Bapak ini maghrib itu nggak boleh masuk gitu ya. Nah, pas almarhum meninggal nih Mbak, pernah gak Mbak ada yang masuk ke gudang itu setelah maghrib? Ya itu ada ipar aja. Kalau dia diam berani malam juga. Tapi yang lain nggak ada. Ke kamar mama pun kalau ada Evi mah malah justru kalau udah habis maghrib itu nggak pernah ke kamar mama. Karena dia takut ada yang dilihat aja gitu. Entah kalau habis dilihat pasti kesurupan. Gitu. Kalau Evi masih berani ke kamar mama. Karena kalau ngambil karena baju Evi kan juga kebetulan di kamar mama. Tapi nggak ngelewatin gudang. Tapi kalau lemari mama itu persis di depan pintu gudang. Jadi ada hadapan gini. Kalau Evi masih di sini lemarinya jadi nggak ngelewatin gudang. Evi masih berani tuh. Gitu. Tapi kalau udah ke gudang nggak berani. Nah, terus terakhir nih Mbak. Ini Mbak tahu gak kondisi atau kabar ya ART itu Mbak ya setelah kejadian ini gitu. Apakah dia resign ataukah dia masih bertahan di tempat itu Mbak? Jadi sampai tahlilan dia masih beberes di rumah itu. Tapi after tahlilan dia nggak berani. Tapi Evi nggak pernah dengar ceritanya. Cuma dia sempat pernah cerita kalau nggak salah itu mama yang ngomong tapi mama nggak bisa nyeritain ke Evi. Gitu, mama kan orangnya denger cerita tapi nggak bisa nyampein lagi gitu. Jadi nggak berani ngebersih rumah itu lagi pas masuk ke hari ke-8-nya. After tahlilan selesai, dia udah nyerah nggak berani ngebersihin itu lagi. Gitu, dan sampai akhirnya itu lama itu. Hampir kurang lebih setahun rumah itu kosong. Terus akhirnya saudaranya ada dari desanya, dari kampungnya datang. Rumah itu dijual tapi alhamdulillah sih udah direnovasi, sekarang udah ada yang nempatin. Rumahnya udah berubah total gitu. Tapi nggak tahu Evi nggak pernah dengar ceritanya di rumah itu. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang dialami sama Mbak Evi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.